Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, kita kembali lagi di hari ini obrolan pas di sini, dan tentunya di hari ini pasti kita bisa mudah-mudahan bisa melihat nih ada sisi lain dari apabila nih pemirsa Opini mungkin yang sudah bertahun-tahun ini menjadi seorang karyawan terus juga merasa sudah poin atau di titik yang memang kita merasa waduh saya gitu-gitu aja nih, gini-gini aja kerja di satu perusahaan atau kerja menjadi karyawan, sepertinya ingin keluar dari zona tersebut. Nah, ini yang sudah dialami sebelumnya oleh Bliwawan tersebut di hari ini ya. Oke. Jadi di 2013 sudah buka lah untuk, berarti memang benar-benar usaha pertama nih. Usaha pertama. Usaha pertama ada di Bali sebenarnya. Oke, sudah ada. Jadi selama saya jadi karyawan, saya juga mulai buka servis-servis rumahan. Oke. Itu mental awal kayak ayah saya kayaknya mencoba untuk menjalani dua mode dalam sekali waktu gitu. Berarti menekuni keahlian itu tadi untuk di IT sembari bekerja juga membuka servis di rumah, laptop. Bener, gitu. Oke. Dan kalau untuk di F&B baru pertama kali ini di Bengkulu. Iya benar, F&B baru pertama kali karena ternyata setelah diselami F&B itu sesuatu yang bisa long last kalau di maintain gitu. Nah, yang menariknya lagi kan dengan trik, ternyata ini juga bisa menjadi trik marketing juga berarti dong. Untuk bagi apanya teman-teman yang buka usaha F&B tapi punya keterampilan lain seperti yang Mas Wawan lakukan. Jadi sambil promosi, ayo teman-teman yang punya laptopnya yang error atau yang rusakan, ayo sih bawa ke sini sambil ngopi. Lebih ke pengorbanan sih ya. Karena kalau dihitung secara untung rugi itu rugi banget. Kita spend waktu berjam-jam untuk maintenance sesuatu yang dihargai dengan Rp3.000. Tapi dari situ saya dapat pola bahwa sesuatu itu butuh prototype atau project, apa kayak portfolio lah. Makanya semua kondisi pekerjaan saya saat ini tuh dimulai dengan prototype atau portfolio seperti itu. Gitu. Jadi saya harus ngerjain something dulu di awal tanpa orientasi profit, baru kemudian itu akan bisa dirilis sebagai produk gitu. Nah, untuk project warung kopi plus orang-orang bisa menservis laptopnya. Nah, ini berapa lama berjalan? 3 tahun dan rugi. Berarti 3 tahun, berarti start 2013 ini ya? Ya, 3 tahun struggle, 3 tahun belajar manajerial, bukan belajar manajerial, mentransisikan diri. Yang didapat ya pengalaman, bukan uang. Dari sana akhirnya juga membuka jalan kembali kenal dengan Udin. Iya, di pertengahan itu. Nah, gitu, pertengahan itu. Apakah juga dari klien juga laptopnya rusak? Oh, enggak, kebetulan emang dia suka cari tempat-tempat yang enggak terlalu bising kali ya. Gitu. Karena enggak terlalu rame. Memang introvert dia. Selain dia introvert juga, dia hobi tempat-tempat yang sepi. Ini bener. Ya. Suka sharing orangnya, suka ngobrol kan. Oke, gitu. nah, berarti setelah ini buka terus usaha terus selama 3 tahun mencoba hal baru lagi. Di tahun 2016 itu option terakhir saya itu di foto. Jadi kalau foto ini tidak berjalan saya cabut. Saya korbankan semua dari keluarga sampai semua saya udah. Berarti ini adalah pilihan terakhir. Last option. Bener-bener last option. Pokoknya ini kalau masih juga sampai tidak berjalan sesuai yang saya cabut gitu. Cabut dengan semua resikonya. Apapun resikonya. Saya cabut. Oke. Dan terbukti. Berarti bisa dibilang itu adalah salah satu motivasi juga dong? Motivasi, karena kita ibaratnya saya tuh bertransisi di kondisi saya udah berkeluarga. Jadi nggak yang cuman hobi doang gitu. Ini nggak bisa jadi hobi yang dibayar. Ini harus jadi mata pencarian. Itu sudah tuntutan terberatnya gitu. Sebagai kepala rumah tangga, ngelihat anak nggak bisa kita beliin susunya itu tuh udah kayak itu sesuatu yang kayaknya ini harus diseriusin dan benar-benar serius gitu. Oke. Dia dengan basic sebelum menjadi seorang karyawan, jadi urusan untuk memanage segala macam itu sudah punya basicnya gitu ya.
Jadi kalau kebetulan saya kan IT itu kan tugasnya tuh troubleshoot, hanya didatangi masalah gitu, tanpa pernah ada chance untuk memikirkan profitnya kalau kita benerin ini berapa, itu nggak pernah. Gitu. Bener, Mentalnya berbeda. Berarti IT ini bener Troubleshoot. IT adalah ada problem Baru kamu kerjain. Iya, benar. Begitu setelah selesai ya udah selesai. Kita gitu. kreatif di troubleshoot, tapi tidak ada chance untuk pola pikir untuk kayak profit. Nah, itu transisi itu yang sangat susah. Gitu loh. Untuk saya ya, kayak gitu. Jadi mencari ilmu-ilmu baru lagi, Bener, kayak gitu. profit dan segala macam. Bener, Oke. gitu. Nah, berarti kan ini ada pilihan terakhir untuk terjun ke dunia foto. Iya, untuk bisnisnya, untuk kehidupan lah, gitu. Yang memang benar-benar dari hobi segala macam akhirnya menjadikan ini memang benar-benar bukan hobi lagi. Iya, ini nggak boleh jadi hobi yang dibayar menurut saya, karena satu, kalau hobi mungkin sudah saya punya kamera dan lain-lain. Tapi kamera pertama profesional saya itu ya saat terjun di bisnis ini. Jadi dan sebelumnya juga belum pernah menyentuh nggak pernah pegang sama kamera, sekali. nggak pernah pegang kamera. Tapi suka aja gitu. Oke, berarti Gitu. memang benar-benar ya. Kalau sudah mentok pasti apapun bisa gitu. Iya, kayaknya emang gitu. Kamu bakal explore ketika itu menjadi sebuah keharusan dan ada tuntutan di dalamnya gitu. Oke, dan berdirilah Daydream Postcard Daydream ini. Postcard. Oke, nah untuk di awal pertama kali, ini kan kembali lagi Iya. dengan last option. Nah, berarti kan mendirikan Daydream ini arahnya pada saat pertama kali ini mau dibawa kemana ini, Mas? Apakah mungkin berpikirnya pada saat dapat project yang pertama sudah di hire sama klien, sudah di payment sama klien, wah ternyata dapat nih penghasilan juga oke, dan yaudah mengalir aja, atau memang sudah ada arahnya nih? Arahnya kita taunya cuman kayak gini, ada industri yang memang reguler berjalan, yaitu wedding. Karena kenapa namanya industri? Karena dia besar, semua elemennya bergerak. Terus setelah kita coba selama tahun awal itu kan pasti kita review, maksudnya ngelihat vendor-vendor walaupun di luar, kita lihat ternyata harga jasa itu bisa naik turunnya tuh gila-gilaan banget gitu. Jadi maksudnya tembakan pertamanya gimana kita berjalan di industrinya, di wedding. Nah, kayak gitu. Nah, pertama kami sebagai tim yang mendokumentasikan dekorasinya aja, bukan weddingnya. Jadi ada beberapa kenalan vendor yang di awal kita kenal itu hire kita untuk saya punya dekorasi ini cukup oke untuk portfolio, kalian fotoin dan videoin ya, bikin short video gitu. Nah, kami dibayar per project itu tuh. Itu pada saat mereka dapat job wedding, atau memang mereka kayak sengaja mau buat? Ya, mereka hanya untuk portfolio dekorasi mereka, bukan untuk klien. Tapi di situ karena kita gatal ya, sesekali kami sisipkan capturean klien. Sebenarnya itu nggak boleh, tapi mungkin karena ya kita bodo amat kali ya di zaman itu. Nah, tapi nggak banyak stoknya, mungkin cuma 3 foto. Tapi ternyata dari 3 foto dan short video ini nih, klien tuh suka dengan angle yang kita kasih. Dan mengalirlah mulai pelan-pelan itu dari small project, dari dekorasi, kemudian mulai menjadi tandem. Jadi kayak ada long video kalau zaman dulu. Kami adalah highlight-nya aja. Part sinematik lah kalau orang bilang. Nah, hanya part itu aja. Sampai pelan-pelan di kondisi sinematik kami capture sedikit untuk foto. Ya kayak ngisi Instagram lah ibaratnya, kayak gitu. Dari sanalah chance-nya terbuka gitu. Oke, berarti wah luar biasa sekali. Berarti memang sudah di awal ini arahnya sudah mulai terlihat gitu. Iya. Enaknya punya partner yang sama-sama sudah berkeluarga kali ya. Lebih realistis. Oke. Jadi begitu duduk bukan hanya nongkrong, ngobrol-ngobrol, ngalur gitu segala macam, tapi memang duduk ngobrol tentang bisnis dan kepikiran di belakang, wah di rumah nih. Iya. Ini nggak boleh cuman jadi hobi doang, killing time doang nggak boleh gitu. Ini harus ada perhitungannya, harus ada cost produksi yang dihitung setiap eventnya. Jadi nggak bisa asal ngasih sekedar dapat kerja terus udah, jangan, nggak bisa kayak gitu. Memang pola-pola bapak-bapak nongkrong. Bener gitu. Ngobrol harus ada menghasilkan sesuatu. Iya benar. Apapun itu harus ada menghasilkan sesuatu. Walaupun nggak banyak, sedikit pun oke gitu. Asal berjalan. Bukan cuman fun doang gitu. Oke, wah luar biasa sekali nih pemirsa. Nah, jadi untuk Anda nih pemirsa yang sekarang juga mempunyai hobi dan dirasa memang benar-benar wah hobi ini memang menghasilkan. Nah, jangan jadikan lagi itu adalah suatu hobi. Karena kalau hobi itu
bisa-bisa suatu saat kita begitu bosan kita tinggalin gitu. Hobi itu nggak ada takarannya soalnya, karena malah kita jauh lebih banyak spendnya. Kalau dengan formatnya, oh ini nih, oke, memang hobi di awalnya, cuman saya harus ada nilai ekonomis di dalamnya, jadi kita lebih ke kontrol untuk spendnya dan lain-lainnya kayak gitu. Oke, jadi memang benar-benar semua termanage dengan baik Iya, gitu. iya. Dan Lebih waras lah ngabisin duitnya. jadi tahu nih arahnya kemana. Iya. Bukan hanya sebarang hobi yang menghabiskan demi kesenangan kepuasan batin sendiri. Hanya untuk ngejar spek, tapi kita jor-joran, tapi kita nggak punya market yang oke juga salah juga kayak Betul gitu. sekali. Oke deh, kalau gitu pemirsa Opini jangan kemana-mana ya, kita break dulu. Dan pastinya untuk Anda, Opini akan segera kembali lagi setelah yang lewat berikut ini.